Halo teman-teman semuanya, ya selamat datang di akun YouTube saya yang untuk pertama kalinya saya buat sekian lama ya. Karena kalian pasti sudah tahu dan pasti sudah paham, terutama followers lama saya yang sudah follow saya di TikTok, dari akun TikTok saya yang pertama hingga berganti-ganti akun sampai ke 8 kalinya. Apalagi kalau teman-teman itu follow saya dari tahun 2019 di Twitter yang hingga berganti akun sampai 2 kali, atau follow saya di Instagram yang juga berganti akun hingga 2 kali juga. Tapi yang lebih parah itu di TikTok sih. Saya sampai berganti akun itu hingga 8 kali. Dan alasan utama kenapa akhirnya saya memutuskan untuk pindah di YouTube ini karena ya saya sudah capek berganti-ganti akun hingga 8 kali. Jadi saya memutuskan untuk bikin akun di YouTube untuk pertama kalinya. Karena kata beberapa followers, itu lebih bebas dan tidak asal take down video dan banned akun seperti di TikTok. Jadi ya, selamat datang di akun YouTube saya untuk pertama kalinya, dan selamat menikmati semua konten-konten video yang saya buat untuk kedepannya. Oke teman-teman, kita mulai video pertama di YouTube kali ini ya, dengan pembahasan video yang dikirim dari DM dari salah satu followers. Coba kita lihat sama-sama ya. Kehebatan wanita adalah mencintai dua laki-laki dalam satu hati. Tetapi kelicikan wanita adalah tak mau hubungan keduanya diketahui oleh laki-laki pertama, dan jika itu terjadi, dia tak mau kalau dia pergi. Untuk menanggapi video ini ya, bisa saya katakan bahwa faktanya selain murahan, Anda juga bisa dibilang seorang pengemis. Ya, karena faktanya, pria kedua itu hanya Anda manfaatkan effortnya karena sadar jika pria pertama tidak dapat memberikan apa yang Anda minta atau tidak bisa menutupi kekurangan dari pria yang kedua. Jadi solusinya, Anda ambil jalan pintas dengan cara memanfaatkan dua pria sekaligus atau bahkan lebih. Jelas alasannya untuk apa? Untuk memenuhi segala hasrat dan keinginan serta harapan Anda. Ya karena mungkin pria yang pertama itu ganteng tapi miskin atau mau kondo, atau tukang selingkuh atau fuckboy atau bad boy. Tapi di sisi lain, Anda juga butuh effort berupa perjuangan dan pengorbanan baik dari segi perhatian, tenaga, atau materi, ataupun bisa sebaliknya. Maka jalan pintasnya adalah Anda mencari pria baru untuk Anda peras effortnya saja. Bisa saya katakan bahwa Anda bukan hanya sedang mengadakan seleksi dengan cara biadab, melainkan sekaligus mengemis dengan gaya. Begini, kalau memang harta yang menjadikan Anda akhirnya menggunakan alasan sampah jika dapat mencintai dua orang dalam satu hati, saran saya, jika ingin harta, silahkan kerja. Bukan cari pria yang bereffort tinggi, yang rela berkorban segalanya demi kebutuhan Anda belaka. Anda menginginkan pria yang ganteng, sekaligus tulus, setia, bereffort tinggi, sekaligus berharta. Saran saya, silahkan ngaca. Apa yang Anda tawarkan kepada pria yang mempunyai value yang sempurna? Anda menawarkan tubuh Anda yang cantik itu. Karena saya pikir, jika seorang pria itu berniat mengejar fisik belaka, yang menggoda, yang anggun, dan yang menawan, mereka masih bisa beli yang cantik dan menggodanya itu 1000 kali, jauh lebih cantik dan menggoda daripada Anda. Karena jika seorang pria itu memiliki value yang sempurna, sudah pasti bukan hanya mengejar fisik belaka. Dan saya pastikan, bagi pria yang bervalue, soal cantik bukanlah kriteria yang utama. Dari video tadi kalian dapat mengambil sebuah pembelajaran yang katanya wanita bisa mencintai dua orang pria dalam satu hati. Omong kosong. Iya, omong kosong. Karena faktanya di zaman sekarang, baik seorang lelaki ataupun wanita, itu tidak akan pernah bisa mencintai dua orang dalam satu hati. Apalagi masih dalam masa pacaran. Jadi bagi kalian para perempuan, terutama para pria ya di sini ya, jangan terjebak alasan bahwa seseorang itu bisa mencintai dua orang sekaligus. Yang ada, kalian hanya akan dimanfaatkan atau dijadikan opsi terakhir. Ya, opsi terakhir ketika pilihan utamanya nanti ternyata meninggalkannya atau ternyata tidak sesuai dengan ekspektasinya. Karena orang-orang yang mempunyai sifat seperti ini adalah tipikal orang-orang yang hanya setia terhadap kebutuhannya saja. Tidak percaya? Baik, saya sebutkan sedikit fakta di luar sana. Apabila orang-orang brengsek seperti ini, itu memiliki peluang. Ya, memiliki peluang. Baru menemukan peluang. Belum sampai mendapatkan orang yang baru memiliki peluang ya, untuk mendapatkan seseorang yang sedikit lebih baik daripada dirimu pasti akan dibuang begitu saja.
Jadi jangan tunggu sampai dirimu itu habis segalanya atau ditinggal saat terpuruk. Karena bagaimanapun kondisimu saat itu, saat dia sudah menemukan atau hanya sekedar ya mulai bosan dengan dirimu pasti akan dibuang begitu saja. Lalu apakah dramanya akan berhenti sampai di situ? Tentu saja tidak. Dia akan mulai menjual cerita sedih kepada orang yang baru itu atau orang yang akan dia dekati itu dengan dongeng cerita kesedihan. Ya, dengan dongeng cerita kesedihan bahwa dia adalah korban dari kebiadaban para mantan-mantannya jika dia adalah seorang korban. Jadi jangan tertipu dengan pria atau bahkan wanita yang katanya bisa mencintai dua orang dalam satu hati. Karena itu hanyalah alasan mereka atau pembelaan mereka agar dapat menutup niat busuk dan hasrat biadab mereka, yang dimana hati mereka dipenuhi dengan rasa ketidakpuasan terhadap segala hal. Ya, yang dimana mereka inginkan namun tidak sudi mereka perjuangkan sendiri. Melainkan apa? Melainkan menjadi benalu dan parasit bagi kehidupan orang lain ataupun pasangannya. Karena orang-orang dengan tipikal seperti ini itu tidak akan pernah merasa puas atau bahkan merasa cukup terhadap apa yang dia miliki. Dia akan selalu menginginkan hal lebih dan lebih lagi. Namun sayangnya mereka tidak mau berjuang atas apa yang mereka harapkan. Dan solusi alternatifnya bagaimana? Benar sekali, menjadi benalu bagi kehidupan orang lain ataupun pasangannya.